Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di depan masjid satu terbesar wisata di Kota Batam. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke dalam masjid ini. Seperti kita mau tengok seperti apa ini masjid. Masjid ini bernama Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah yang diresmikan pada tanggal 20 September tahun 2019 yang lalu. Sultan Mahmud Riyad Shah atau dikenal dengan Mahmud Shah III adalah Sultan Johor ke-15 yang berkuasa dari tahun 1770 sampai tahun 1811. Beliau dilahirkan tanggal 24 Maret tahun 1756 di Hulu Riau dan wafat pada tanggal 12 Januari 1811 pada usia 54 tahun di Daik Lingga, Kepulauan Riau. Ayah Sultan ini bernama Abdul Jalil Muazzam Shah dari Johor, sementara ibu beliau adalah Tengku Puteh binti Daik Celak. Sultan Mahmud sangat benci terhadap pendudukan penjajah Belanda di Riau, di mana dicatat di dalam sejarah pada tanggal 13 Mei tahun 1787 pasukan Sultan Mahmud beserta pasukan Raja Ismail dari Tempasu, Sabah menyusup ke selatan terusan Riau melalui Penyengat dan Senggarang. Saat malam tiba, pasukan Sultan mulai menampakkan diri dari benteng kecil di bukit, kemudian maju dari arah gunung merapat ke kapal besar yang mengangkut barang dagangan sehingga pertempuran tidak terelakkan lagi. Mereka menggempur dan menghabisi satu garnizon Belanda di Hulu Riau. Bantuan dari raja yang di Sabah ini berhasil mengalahkan Belanda di Riau Lingga pada bulan Mei tahun 1787. Akibat dari serangan itu, banyak pasukan Belanda yang melarikan diri. Bahkan seorang residen Belanda di Hulu Riau, David Ruhde, melarikan diri ke Melaka. Sekian sobat, sedikit kisah dari Sultan Mahmud Riyad Shah, seorang sultan dari Kepulauan Riau, dan nama beliau sekarang diabadikan sebagai nama masjid yang terbesar yang ada di Batam saat ini. Baik, saya akan mengelilingi masjid ini dari luar. Kebetulan di sekitar masjid ini jalan aspalnya bisa kita lalui. Nah, ini kelihatan bangunan masjidnya cukup luas, lebih kurang 4,2 hektar. Nah, di sini kelihatan ada pintu masuk dari samping. Ini dia. Pintu masuk dari samping. Nah, di sini juga biasanya kalau masjid ini ramai, dipakai juga area jalan yang saya lalui ini sebagai tempat parkir. Nah, ini kalau kita tengok dari belakang, kelihatan posisi masjid ini. Nah, dan sekarang kita berjalan ke arah sisi kiri dari masjid. Cukup luas ya sobat. Nah, ini kelihatan menara masjid. Dan di menara ini sobat, kita bisa naik ke atas karena ada lift yang bisa naik ke atas. Tingginya lebih kurang 99 meter. Baik, kita sekarang telah masuk ke area parkir di basement masjid ini. Di sini kelihatan area parkirnya yang tersedia cukup besar. Nah, di sini juga di basement juga ada tempat wudhu.
Nah, ini kalau kita tengok ada tulisan Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah. Nah, ini posisinya tepat setelah kita masuk dari pintu utama di depan. Ini area di pintu masuk utama di depan. Nah, di sini saya diberi kesempatan untuk berbincang dengan salah satu pengurus masjid, menjelaskan sedikit banyak tentang masjid ini. Parangga selaku pengurus di sini, saya mau tanya dari luar negeri juga ada ya, dari tetangga lah, Malaysia, Singapura gitu ya, cukup terkenal juga di daerah situ ya. Nah, ini saya dibawa ke ruangan samping masjid, sobat. Di sini ada beberapa ruangan, termasuk ruang rapat, ruang tempat pertemuan atau tempat pegawai. Nah, ini ada area utama tempat sholat. Ini kubah masjid ini cukup bagus, sobat. Nah, ini mimbar masjid. Nah, ini di atas mimbar ada ornamen-ornamen. Nah, jadi kelihatannya memang masjid ini arsitekturnya Arab Melayu. Nah, ini di area samping, sobat. Area samping dari area utama, di belakang area utama. Nah, di sini kelihatan ada apa ya, seperti payung, seperti masjid yang ada di Arab situ. Nah, ini ada sekitar 8 payung. Nah, ini saya dibawa ke atas. Ini ada lift untuk naik ke menara. Ini ke menara masjid. Nah, ini sobat, kalau kita tengok dari atas menara, di sini memang kelihatan area di sekitar masjid ini banyak sekali perumahan yang padat. Ini memang lokasi masjid ini dekat Tanjung Uncang. Ini kawasan industri yang ada di Tanjung Uncang. Di sini memang banyak sedang giat-giatnya pembangunan ruko, perumahan, pabrik. Memang kawasan Tanjung Uncang ini identik dengan kawasan industri, dan juga ada kawasan industri perkapalan. Nah, ini kalau kita tengok, sobat, kalau cuacanya bagus, ujung dari yang kita tengok ini adalah Singapura. Jadi kalau kita tengok dari sini memang nanti kelihatan Singapura, gedung-gedung Singapura. Ini kebetulan cuacanya agak mendung, jadi tertutup awan, jadi tidak begitu kelihatan. Nah, itu nampak ruko-ruko yang belum lama dibangun, nggak selesai. Memang kawasan ini kawasan yang cukup padat penduduknya. Seiring dengan berkembangnya industri di kawasan Tanjung Uncang ini. Jadi kalau malam, sobat, ini kelihatan cukup bagus karena banyak diterangi lampu-lampu. Kalau kita tengok di menara ini malam, apalagi di sini kawasan yang padat, dan juga kita juga bisa tengok lampu-lampu yang ada di gedung-gedung yang ada di Singapura. Jadi bagi sobat-sobat yang belum pernah ke Batam atau ingin atau bermaksud untuk datang ke Batam, jangan lewatkan, sobat, untuk mampir ke masjid terbesar yang ada di Batam, Kepulauan Riau, dan saya dengar juga masjid ini terbesar di Sumatera, sobat. Luar biasa, sobat. Sekian dan terima kasih.